Lu sampai lu tayangin, habis lu semua ke gue. Lu sampai lu tayangin, habis lu semua ke gue. Dari LM, ya LM itu dipenuhi semua biayanya dari NM, ya sebagai orang tuanya, ya itu jadi tanggung jawab dari NM itu betul-betul penuh. Ya, jadi semua biaya kemudian apa saja yang diperlukan oleh NM itu LM itu dipenuhi oleh NM sebagai orang tuanya. Ya. Artinya LM aman ya Bu di rumah aman karena sepenuhnya membiayai. Iya betul. NM itu orang tuanya yang betul peduli dengan anaknya. LM betul ya. Jadi semua dikoordinasikan dengan penyidik tentunya. Artinya selain NM kita kadang bisa komunikasi dengan LM ya? Iya betul. Jadi semua penyidik kemudian dengan P3A ya. Bapak kau ya, cocoknya kau keluar dari bapak kau itu ya. Aku nggak pernah sama sekali ya menyinggung persoalan kau sama keluarga kau. Aku nggak pernah komentari tentang keluarga kau, tapi ini udah menyangkut ibu. Kau udah menggiring opini ya di atas cuci masyarakat ini supaya tidak takut sama ibu, ya supaya tidak. Aku pun yang nggak agamis sekali, tapi udah jelas-jelas ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kakinya si Padel itu. Perkara jantan kau kayak gitu. Ya Allah ya Tuhan, jangan sampai ya dunia ini cepat kiamat perkara kau ya, bentuk stres. Dengan lapang dada, dengan terbuka kalau Loli pengen jadi anak dia, dan katanya Loli juga cepat beradaptasi. Emang kalau awal-awal itu kita makan tebu manis banget gitu kan ujung-ujungnya nanti ada ampas tuh tebu ya. Kura-kura ninja itu apa kura-kura ninja? Kura-kura ninja itu kan si Rasman. Kenapa Rasman kok kura-kura ninja? Karena dia mirip kura-kura ninja. Emang Adek pernah lihat Rasman mukanya? Belum pernah, tapi aku udah tahu nama Rasman itu. Oh, itu dia. Tuh guys, ya dia tuh tahu sendiri. Rasman itu kayak kura-kura ninja. Nggak ada yang ngajarin julid. Ada mau tahu nggak solusinya apa buat Loli? Dan gue setuju dengan apa yang dilakukan oleh NM. Ya, gue sudah melakukannya ketika gue punya anak gadis dan dia memberontak. Akhirnya gue biarkan dia dengan keputusan yang dia inginkan. Gue perbolehkan, monggo silahkan lakukan semua yang lo pengen, tapi jangan ada lu teriak mami ternyata begini mami gitu. Gue nggak terima ya gitu. Dan setelah dia melakukan apapun yang dia pengen, lepas dari pandangan gue, lepas dari rumah gue, lepas dari gue dan bapaknya, akhirnya dia merasakan kehidupan nyata di dunia ini. Karena selama ini apapun yang dia lakukan semuanya di cover sama gue, paham ya? Setelah dia tinggal di rumah yang gak ada emaknya, ya dia tinggal sama orang yang menurut dia mempunyai capability jauh di atas gue dan ternyata tidak, dia baru sadar semua itu. Fitri Salhuteru geram dengan tindakan Nikita Mirzani yang menitipkan anaknya Laura Mezani alias Loli ke rumah aman selama berbulan-bulan. Hingga kini kabur dan meminta pertolongan. Menurut mantan sahabat Nikita Mirzani itu, Loli bukan tanggung jawab negara, sehingga sosok yang seharusnya mengurus dan merawat remaja 17 tahun itu adalah orang tuanya sendiri. Sampai kapan negara ngurusin Loli? Sampai kapan kamu tidak sadar di dalam pikiran kamu bahwa sebaik-baiknya anak itu orang tuanya yang melahirkan, yang ngurus? Kata Fitri di Instagram story-nya Jumat 10 Januari 2025. Alih-alih bertanggung jawab, Nikita Mirzani justru menyalahkan orang lain dan meminta negara mendidik putri sulungnya itu. Nih, jangan lagi bikin Indonesia ramai ya gara-gara ulah kau ya. Jangan sampai perbuatan yang harusnya kau bertanggung jawab, Niki, tapi semua orang yang disalahin, ucap Fitri. Fitri menambahkan secara tegas, warga negara Indonesia tidak bisa disalahkan. Yang salah ibunya, bukan tanggung jawab orang lain ngurus anak dia. Pada slide yang lain,
Fitri Salhuteru mengunggah video detik-detik Loli tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan bersama pengacara Resman Nasution. Dalam video tersebut, kekasih Fadel Bajide itu mengaku kabur dari rumah aman karena tidak tahan satu atap dengan pengidap HIV dan PSK. Kabur enggak betah disatuin sama open BO, sama orang gila orang HIV, ujar Laura Mezani. Melihat tayangan tersebut, Fitri pun terheran-heran mengapa harus Resman Nasution dan pihak polisi yang mengurus Laura Mezani. Gimana ya jadi orang tua, kenapa orang lain yang harus ngurus anaknya? Mau sampai kapan? Imbu Fitri. Kaburnya Loli dari rumah aman seakan menjadi tamparan keras buat Nikita Mirzani. Pasalnya, selama ini Niki menyebut kalau konfliknya dengan sang putri sudah berakhir. Niki bahkan mengatakan kalau Loli kini sudah menurut padanya dan tak mau lagi menemui Fadel. Setelah kabur dari rumah aman, Loli bahkan kembali berkoar bahwa Nikita Mirzani selama ini penuh dengan kebohongan. Pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea kembali menjadi sorotan setelah memutuskan untuk menolak tawaran artis Nikita Mirzani yang memintanya menjadi kuasa hukumnya dalam kasus Loli. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak orang, terutama karena hubungan antara Hotman Paris dan Nikita yang dikenal cukup dekat. Berdasarkan program acara Pagi-Pagi Ambiar Trans TV, Hotman menceritakan bagaimana Nikita langsung menghubunginya untuk meminta bantuan. Kemarin saya ditelepon sama Nikita, terus dia bilang mau nggak jadi pengacara saya. Hanya kamu yang mampu lawan si botak, katanya, ujar Hotman mengulangi ucapan Nikita. Namun Hotman menolak tawaran itu dengan alasan yang cukup jelas. Hotman menjelaskan bahwa kasus yang dihadapi Nikita sudah berjalan cukup lama dan ia merasa tidak tepat untuk terlibat di tengah-tengah proses tersebut. Saya bilang saya tidak mau mencampuri kasus yang sudah berjalan. Apalagi nanti dikira saya orang masuk karena merasa tidak ada kasus lain. Itu salah satu alasan saya menolak, tuturnya. Pengacara yang dikenal dengan gaya hidup glamor ini juga menambahkan bahwa penolakannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan hubungan pribadinya dengan Nikita. Bukan berarti saya tidak berteman dengan Nikita, bukan itu alasannya. Ini lebih kepada prinsip dan situasi kasus yang sudah berlangsung lama, kata Hotman menegaskan bahwa hubungan mereka tetap baik. Meski tidak menjadi kuasa hukum Nikita, Hotman mengaku sempat memberikan pandangan hukum secara umum terkait permasalahan yang dihadapi oleh sang artis. Namun ia memastikan bahwa pandangannya hanya bersifat teoritis dan netral. Saya hanya kasih pandangan secara teori hukum. Jadi saya tidak memihak siapapun, jelasnya.